Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan karantina virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Martinus Juni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan finalis Putri Bumi Indonesia 2021. Mari kita ikuti videonya. Baik, selamat pagi. Terima kasih Kak Bagas atas kesempatannya. Halo Dedi, selamat pagi. Halo, Anissa, silakan. Dedi, saya izin bertanya. Ini terkait masalah konfirmasi, Dedi. Jadi, saya ingin bertanya sebenarnya timing yang pas untuk mengkonfirmasi informasi itu di mana ya, Dedi? Karena seringkali saat orang-orang itu mengkonfirmasi sebuah informasi, terkadang yang memberikan informasi itu dalam keadaan semisal lagi panik ataupun dikejar-kejar waktu, sehingga dianggapnya bahwa yang mengkonfirmasi itu dianggap tidak paham ataupun tidak mendengarkan dari awal. Padahal nyatanya sih yang mau mengkonfirmasi itu tidak ingin terjadi adanya kesalahan-kesalahan saat menyampaikan informasi tersebut ke orang lain. Begitu, Dedi. Terima kasih. Oke, Anissa pernah belanja melalui toko online nggak? Pernah, Dedi. Pernah. Mereka melakukan konfirmasi nggak atas ordernya Anissa? Dikonfirmasi. Nah, seperti itu. Jadi, konfirmasi sebagian besar itu adalah instan. Saat itu juga. Anissa bisa bayangin kalau kamu sekarang order nasi goreng tadi di restoran, terus tidak dikonfirmasi, terus dia sudah pergi nanti 10 menit lagi baru balik lagi nanya, kakak tadi pesan nasi goreng ya, kamu marah nggak? Kok nanyanya baru sekarang, aku udah nunggu 10 menit nih, kenapa nggak dari tadi kamu nanya kalau kamu ragu-ragu? Nah, model seperti itu. Jadi ada hal yang harus instan. Konfirmasi makin cepat, makin bagus. Tapi ada hal-hal yang sensitif, konfirmasi itu harus menunggu sikon yang tepat. Harus menunggu sikon, misalnya kamu bekerja dalam teamwork, manajer kamu mensosialisasikan sesuatu, terus mensuruh pelajarin sesuatu. Kamu pelajarin ini, nanti setelah itu kita diskusikan. Supaya ini bisa dijalankan. Target saya adalah ABC. Kamu belum mempelajari. Pada saat itu juga kamu langsung bilang, Pak, jadi begini ya Pak. Lah kamu mempelajarin aja belum, padahal dia sudah suruh pelajarin dulu gitu loh. Nah, jadi kalau yang seperti itu jangan dikonfirmasikan instan. Kamu harus perhatikan kalimatnya. Kalimatnya kalau katakan, Anissa, kamu pelajarin ya. Target perusahaan kita adalah ABC. Kamu harus kejar ini. Silakan kamu pelajarin dulu. Nah, jangan kamu konfirmasikan langsung, Pak, begini aja gitu. Dia akan lihat, loh, ini anak belum juga pelajarin, langsung sudah mengkonfirmasi, pede banget gitu loh. Bahkan itu akan menimbulkan problem menurut saya. Jadi lebih baik kalau atasan sudah katakan pelajarin, Anissa boleh mengkonfirmasi mengenai waktu. Pak, saya pelajarin ya, besok pagi saya lapor. Nah, atau saya minta waktu 2 hari ya, atau saya minta waktu nanti setelah makan siang ya, saya pelajarin dulu, setelah makan siang nanti saya lapor. Nah kan indah sekali, bagus kan komunikasinya. Jadi kita harus pintar melihat ini tentang apa. Kalau tentang kamu belanja online, kamu perhatikan orang yang megang admin penjualan di online, dia pasti akan mengkonfirmasi sesegera mungkin. Secepat mungkin dia akan katakan, Kak, tadi kakak pesan bedak ini 2 ya, warnanya pink ya, oke, harganya sekian. Tolong jawab konfirmasi, bilang oke, langsung saya proses. Dia pasti akan mengkonfirmasikan secepat mungkin. Ya kan? Kalau Anissa masuk ke restoran makan, pasti dia akan mengkonfirmasi secepat mungkin. Tapi apabila ini menjadi sebuah tugas perusahaan yang harus ditelaah dulu, yang harus pelajarin dulu, jangan tanpa pelajarin langsung kasih konfirmasi. Oke? Mudah-mudahan jelas ya Anissa ya.
sangat menjawab. Jadi terima kasih banyak. Oke. Juga untuk Kak Bagas atas kesempatannya. Siap, Oke, sama-sama. makasih. Baik, jadi lanjut kembali. Di sini masih ada teman-teman finalis yang ingin bertanya. Kita ke finalis 08 atas nama Rambu Welirana. Teman-teman nanti gantian ya. Silakan Rambu. Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Dedi. Pagi Rambu. Apa kabarnya Dedi? Bagus. Baik. Kamu di Dedi, NTT atau di mana? di Sedang NTT Dedi. Di NTT. Ya, benar. Oke. Baik, Dedi izin bertanya, bagaimana caranya supaya kami bisa terhindar dari persepsi negatif? Terima kasih. Oke. Persepsi positif atau persepsi negatif, ya, itu tergantung dari perbuatan kita, tergantung dari perilaku kita. Itu yang kemarin saya bicarakan, mulai dari pikiran kita, ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, sampai perilaku perbuatan kita. Itu akan terekam di otak orang. Akan terekam di otak orang. Nah, orang mau menganggap kita positif atau negatif, menilai kita bagus atau jelek, kita tidak bisa mengatur mulut orang. Apalagi ngatur otak orang. Lu mesti pikir gua bagus ya. Gua nggak mau lu punya pikiran tentang gua jelek-jelek doang gitu. Nggak bisa. Kenapa? Mereka melihat dengan mata, ya kan, merasakan apa yang kita ucapkan, ya, dan melihat perbuatan-perbuatan kita. Contohnya sangat simpel begini. Kita memberitahukan kepada orang sebagai seorang putri bumi Indonesia. Kamu kalau berenang di pantai, kalau kamu nyelam lihat ada batu karang yang bagus-bagus, jangan dipetik ya. Jangan diambil batu karangnya, karena itu terumbu karang itu adalah tempat anak-anak ikan yang bermain di situ. Kamu ngomong gitu. Satu hari ada orang-orang yang melihat kamu itu ngumpulin karang-karang, metik karang, hanya karena di rumahmu sedang akan membangun kamar mandi atau bangun WC. Biasanya orang pakai itu untuk menjadi bagian dari fondasi atau apa gitu. Nah, apa yang timbul di dalam persepsi orang? Persepsi orang pertama, kamu adalah bagian dari orang yang tidak ramah lingkungan. Kamu tidak memprotek batu-batu karang. Dan kamu adalah tipikal orang yang berbicara lain dan bertindak lain. Ya kan? Kamu berbicara, jangan suruh orang jangan memetik batu karang. Tetapi kamu sendiri memetik batu karang. Nah, gimana kamu merubah otaknya supaya tidak mikir jelek tentang kamu? Nggak bisa kan? Kan karena orang lihat dengan mata kepala sendiri. Terus orang ini bercerita kemana-mana. Jadi, cobalah sinkronkan otak kita berpikir dengan mulut kita berucap, serta tindakan fisik kita. Tindakan kita apa nih? Misalnya, saya selalu memberitahukan kepada putri-putri kita yang kalau dia keluar negeri. Selalu saya katakan, kamu harus menunjukkan sikap kamu yang sangat ramah untuk menunjukkan karakter seorang wanita Indonesia dengan budaya ramah tamah. Dengan budaya yang sangat ramah. Mudah senyum, mudah bertegur sapa, mudah bergaul. Apabila di dalam perilaku dia pada saat ketemu dengan banyak peserta finalis dari seluruh dunia, ternyata dia tidak menjalankan itu. Di mulutnya mengaku saya seorang wanita Indonesia dengan budaya yang luar biasa. Begitu di sana berantem sama orang. Terus kesan orang-orang yang lain, ada 50 negara yang hadir, itu kan sebentar aja kesebar. Di kamar sekian yang dari Indonesia berantem dengan peserta dari
salah satu negara mana gitu. Ternyata dia kasar, dia berantem, dia lempar barang gitu. Kan semua image kita jadi hancur. Semua image kita jadi hancur dan orang tidak percaya lagi bahwa wanita Indonesia mengatakan bahwa wanita Indonesia itu sangat ramah, mempunyai budaya yang sangat tinggi dan segala macam. Orang nggak percaya lagi gitu loh. Oke, jadi kembali lagi kepada kita. Ya, makasih. Terima kasih, Dedi. Terima kasih, Dedi. Baik, kita lanjut kembali. Masih ada waktu di sini juga, masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Kita ke finalis 02, Devia Nabila. Silakan Nabila. Baik, terima kasih Kak Bagas atas kesempatannya. Hai Dedi, selamat pagi. Hai. Oke, Nabila mau tanya nih Dedi. Tadi kan Kak Dedi menyampaikan bahwa jangan berpersepsi dahulu sebelum berkomunikasi. Nah, tapi sering terjadi ketika kita ingin berkomunikasi dengan seseorang untuk entah itu bekerja sama dan lain sebagainya itu teman kita suka ibaratnya memberikan masukan seperti kayak jangan sampai yang ini, dia orangnya gini. Nah, itu kan secara tidak langsung kita menjadi berpersepsi terhadap orang yang belum kita ajak berkomunikasi. Nah, itu sebaiknya kita seperti apa, Dedi? Terima kasih. Pada saat temanmu mempunyai kesan bahwa orang itu begini, kamu lihat dengan mata kepala sendiri enggak? Nabila ngelihat enggak? Enggak, Dedi. Nah, artinya Nabila hanya mendengar. Mendengar dari temannya Nabila. Ya kan? Nabila kan tidak tahu komunikasi yang dia bangun terhadap orang ini seperti apa. Sehingga orang itu berperilaku, katakanlah dalam tanda kutip, kasar atau cetus kepada dia. Apakah Anissa akan membangun komunikasi seperti yang dibangun oleh temanmu itu? Yang sudah merasakan bahwa orang itu tidak bersahabat, orang itu begini. Kan pasti tidak. Nisa kan punya karakter Nisa sendiri. Nisa kan pasti punya cara ngomongnya, pokoknya Nabila punya satu sikap, punya satu karakter yang tentu miliknya Nabila sendiri kan, bukan milik orang lain. Nah, kalau Nabila sudah mempunyai persepsi negatif terhadap orang itu, akibatnya Nabila mau berkomunikasi dengan dia kan jadi was-was gitu loh. Jadi dengan belum apa-apa udah nggak nyaman dulu gitu. Udah penuh dengan protection dulu. Nah, menurut saya itu cara yang tidak perlu. Tidak perlu. Kita itu harus kosongkan semua persepsi negatif tentang orang yang akan kita hubungi. Kalau kita sudah punya persepsi negatif, mendingan kita tidak menghubungi dia. Ya, jadi jangan punya, karena bisa saja terhadap Nabila ternyata dia sangat ramah. Nabila mau jual asuransi, ternyata dia mau dengerin. Habis itu, ya deh, aku ambil yang ini gitu loh. Bisa saja. Jadi jangan mendengarkan orang lain. Ingat, hidup kita, masa depan kita bukan berada di mulut orang lain. Bukan berada di otak orang lain. Masa depan kita karena adalah perbuatan kita yang kita bangun secara bertahap. Sukses tidak ada yang instan. Semua sukses itu harus dibayar mahal oleh seseorang. Ya. Jadi jangan pernah kepancing atau kemasuk pikiran kita dengan persepsi yang orang lain punya. Setiap orang berhadapan dengan orang pasti berbeda-beda. Contoh aja misalnya saya menyelenggarakan pemilihan putra-putri sudah 15 tahun. Apakah semua finalis atau putri yang terpilih punya persepsi yang sama terhadap saya? Pasti tidak. Apakah di dalam otak saya punya persepsi yang sama terhadap semua putri-putri? Pasti tidak. Nah, kenapa tidak? Karena masing-masing punya
cara berpikir sendiri-sendiri. Mereka mempunyai gayanya sendiri-sendiri, mempunyai caranya sendiri-sendiri. Jadi nggak masalah. Yang perlu kita kontrol bukan orang lain. Yang perlu kita kontrol adalah diri kita sendiri. Itu kuncinya. Baik, Dedi. Terima kasih. Oke. Yuk. Terima kasih, Dedi. Baik, kita lanjut kembali. Finalis 01, Jessica Grace. Silakan, Jessica. Baik, terima kasih Kak Bagas atas kesempatannya. Halo, selamat pagi, Dedi. Pagi, Jessica. Kamu panggilnya Jessica atau Grace sih? Biasa dipanggil Grace, Dedi. Grace, oke. Silakan, Grace. Grace izin bertanya terkait dari 3 hal yang sudah Dedi jelaskan tadi. Informasi, komunikasi, kemudian konfirmasi. Namun, ada beberapa orang mungkin tidak melakukan konfirmasi, Dedi. Nah, ketika tidak melakukan konfirmasi, mereka melakukan apa yang sudah dikomunikasikan, dan kemudian terjadi kesalahan. Dan mungkin mereka menyalahkan orang yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, menurut Dedi, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi orang yang tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu, Dedi? Terima kasih. Oke, dan itu sering terjadi, Grace. Dan sering banget terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau orang itu ikutin SOP di tempat dia bekerja, pasti dia akan melakukan konfirmasi kepada kita. Tapi banyak bekerja, kan ada istilahnya, dia walking by feeling. Walking by feeling. Jadi dia kerja hanya tergantung dari perasaan dia. Perasaan dia sedang enak, dia ingat menjalankan SOP-nya. Perasaan dia sedang tidak enak, dia tidak menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan SOP-nya. Nah, jadi dia tidak melakukan pekerjaan by system. Kalau by system, pasti ada SOP-nya. Kalau dia kerja di hotel, pasti sudah di training. Dia kerja di restoran besar, pasti sudah di training. Salah satu SOP-nya adalah mengulangin apa yang diorder oleh orang. Mengkonfirmasi ulang. Harus. Kalau dia bekerja by feeling, apalagi bekerja by order, hanya karena diperintahkan, atasannya atau manajernya perintahkan, kamu pergi layanin tamu itu. Pada saat itu dia sedang tidak siap. Tapi karena diperintah dia jalan. Sampai ke sana SOP tidak dijalankan. Jadi dia hanya running by order dari atasan. Atau running by feeling, perasaan gue lagi nggak enak, gue kesel di perintah-perintah atasan ini. Akibatnya apa? Running by system, gugur, tidak dijalankan. Nah, sekarang kembali kepada kita. Kita pengen nggak apa yang kita komunikasikan itu terjadi persis seperti itu? Pengen nggak kita? Kalau kita pengen, kita melihat orang itu tidak in the mood, kita yang mengulangin. Mbak, tolong dilihat. Tadi saya pesannya nasi goreng 2, es campur 1, teh manis 1. Benar nggak, Mbak? Bisa saja begitu dia lihat, salah tulis saya. Nah, langsung dia koreksi. Jadi tergantung kepentingan kita. Jadi saya selalu mengatakan gini, mau merasa bahagia, tidak perlu cari jauh-jauh. Bahagia itu ada di dalam lubuk hati kita. Kalau kita bikin kesel kita, bahagia kita hilang. Orang lain tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan kebahagiaan kepada kita kalau kebahagiaan itu tidak ingin kita rasakan. Ya kan? Ibu sayang sama kita, saking sayangnya, dia selalu mengingatkan kita mengenai hal-hal yang jangan dilakukan, hal-hal gitu. Itu sayang banget. Kalau kita merasakan bahagia, kita akan sangat bersyukur. Aduh, ibu sangat memperhatikan saya bahagia banget. Tapi kalau orang yang tidak ingin merasakan kebahagiaan, dia akan ngomong, kesel deh, ibu ini cerewet banget. Dari kemarin tuh sudah berapa kali ngomong, diulang-ulang lagi. Kesel deh ibu. Dia membuat diri dia kesal. Kebahagiaan itu hilang. Karena siapa? Karena ibunya kah? Tidak. Karena dia sendiri tidak ingin merasakan kebahagiaan.
Jadi hal-hal seperti itu, segala sesuatu harus muncul dari kita. Kita kalau mau merasa bahagia, kita menjadi sangat bersyukur, kita bisa bangkitkan rasa bahagia itu, sehingga kita betul-betul menjalankan hidup dengan sangat ceria. Ya kan? Tapi kalau tidak, ya jangan salahkan orang lain. Kalau kamu salahkan, ibu ini cerewet banget sih. Nah, terus jangan-jangan hubungan sama ibu makin hari makin jauh. Gara-gara kita selalu menolak kebahagiaan yang diharapkan oleh ibu. Kenapa ibu selalu mengingatin kita? Karena dia ingin melihat kita bahagia di kemudian hari. Dia pengen membenahin hidup kita. Gitu. Ke jalan yang pasti tidak ada seorang ibu mau ngarapin anaknya jalan salah, kan? Pasti pengennya jalan yang benar gitu. Nah, hal-hal itulah menurut saya konfirmasi itu diperlukan, ya. Konfirmasi itu diperlukan kalau kita memang berharap semuanya itu on the track. Tapi kalau kita nggak peduli, ya udah, nanti ujungnya yang berantem kan kita juga, yang bikin kesel kita juga, kan? Nah, seperti itu. Oke? Terima kasih, Dedi. Terima kasih. Terima kasih, Dedi. Terima kasih teman-teman finalis. Namun untuk sesi tanya jawab, Dedi, kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Nanti kita akan bertemu kembali dengan sesi tanya jawab bersama Dedi ya teman-teman ya. Jadi namunnya sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, adakah yang ingin Dedi sampaikan terlebih dahulu, Dedi? Sebagai udah, saya hari ini sharing mengenai 3 langkah itu saja. Sebenarnya kalau dikembangin masih banyak yang bisa dikembangin. Ya kembali lagi lah kepada semua finalis apa yang diinginkan. Ya kan, apa yang diinginkan. Kalau inginnya semuanya berjalan dengan bagus, ya tentu apa yang saya sharingkan akan merasa berguna. Tapi kalau ada yang merasa, wah ini ribet, ngapain harus begitu? Pokoknya kalau komunikasi saya cuman informasikan, lu mau ngerti mau enggak, kayak emangnya gua pikirin. Ya kan? Kembali kepada masing-masing individu. Individunya maunya seperti apa. Nah, individunya kalau merasa mau mau betul-betul nanti ujungnya memetik hasil yang bagus, ya dia harus melakukan tahapan-tahapan seperti itu. Tahapan informasi, komunikasi, ya kan? Ada konfirmasi. Jadi semua hal itu di tahapan-tahapan itu harus terjadi sehingga kedua belah pihak clear semuanya. Oke, Bagas, itu saja Bagas. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Karantina Virtual Putri Bumi Indonesia 2021 dengan narasumber oleh Martinus Joni Sugiarto, founder Yayasan Eljon Indonesia. 3 hal penting itu informasi, komunikasi, dan konfirmasi untuk mencegah terjadinya komunikasi one way. Komunikasi one way bukan komunikasi yang baik, karena akan terjadi di antaranya kesalahpahaman.